karena mereka itu jahat orangnya. Kemudian mereka diberikan izin oleh Tuhan untuk kembali lagi ke Yerusalem, untuk membangun bait suci. Tapi ternyata Bapak Ibu, mereka tidak memikirkan itu, tidak mengutamakan bait suci itu dibangun. Tapi apa yang diutamakan Bapak Ibu? Hal-hal yang lain di dalam hidup mereka. Padahal Tuhan tuntut, setelah kamu kembali dari Babel, kamu harus bangun kembali bait suci yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi nyatanya Bapak Ibu, ya, bangsa Israel tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika Tuhan mendengar bahwa bait suci tidak usah dibangun lagi, gereja tidak usah dibangun lagi, Israel tidak usah lagi memikirkan apa yang menjadi model pelayanan kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan? Dia berkata, Bapak Ibu, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan mendengar Israel itu berkata nggak usahlah dibangun gereja bait suci, Tuhan bicara kepada mereka. Apa yang dikatakannya? Ketika kamu menabur, tapi kamu menerima sedikit hasilnya. Oleh karena kamu tidak mau membangun bait suci, ya, sebaliknya kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Kamu sibuk dengan kegiatanmu yang tidak ada faedahnya. Sedangkan kamu sudah menerima anugerah Tuhan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, ayat 6, kamu banyak menabur, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, ini perkataan Tuhan Bapak Ibu, ketika Israel itu tidak lagi peduli dengan Tuhan. Maka Tuhan bicara kepada mereka, bila kamu melakukan semua kegiatan kamu itu, kamu tidak akan bisa menikmati hasilnya yang memuaskan. Kenapa? Kamu sudah tidak mengutamakan Tuhan lagi, tidak memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga akan membalasnya kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menabur Bapak Ibu, ya, tanah Israel itu terkenal dengan tanah yang subur. Tetapi ketika mereka menabur pada saat itu, yang seharusnya mereka berlipat ganda mendapatkan hasil, tapi hanya sedikit Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau memberikan berkatnya. Tidak mau memberikan berkatnya Bapak Ibu kepada bangsa Israel. Karena mereka itu tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Justru sebaliknya menghalang-halangi pelayanan, menghalang-halangi pembangunan gereja, menghalang-halangi bagaimana pelayanan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bekerja, kamu tidak akan menikmati hasil sepuasnya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, ketika itu Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada mereka, ya, lihatlah keadaanmu. Kamu menabur, tapi kamu memetik sedikit hasilnya. Kamu menikmati sedikit hasilnya. Ya, aku sudah berkata kepadamu, kamu harus membangun bait suciku, tapi kamu sibuk dengan urusan duniawimu. Maka urusan duniawimu itu akan menjadi sebuah kerugian besar padamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seringkali itu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Prioritas hidup kita, keutamaan hidup yang kita lakukan dalam hidup ini apa yang sebenarnya? Apa yang kita kejar dalam hidup ini sebenarnya Bapak Ibu? Kita bekerja, kita pelayanan, kita berkeluarga, kita ada banyak kegiatan dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya kepada siapa dilakukan? Ya, seringkali Bapak Ibu kita lupa waktu kita untuk Tuhan. Kita lupa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita lupa bersekutu kepada Tuhan setiap saat di mana kita bisa bersekutu kepada Dia. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita ini perlu kita harus punya utama, dan keutamaan hidup kita, prinsip hidup kita adalah hanya kepada Tuhan saja. Dalam hidup kita, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan Bapak Ibu, maka semua usaha kita
tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Seperti dikatakan ini, orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya Bapak Ibu, sehebat apapun, sekuat apapun kita bekerja di luar Tuhan, maka sunalo bakeda ada lohi bola-bola satu lagi. Tuhan juga kutip di sini seperti pundi-pundi yang berlobang. Simane lohi bola-bola satu lah Bapak Ibu. Ya, kita masukkan harta, kita masukkan penghasilan kita, sementara kantongnya, pundi-pundinya sudah berlobang Bapak Ibu. Jadi semua harta, semua usaha yang kita kejar, yang kita kumpulkan dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Pundi-pundi itu udah bocor Bapak Ibu. Jadi kamu masukkan, kita masukkan sebuah benda, maka benda itu jatuh. Itulah kehidupan orang di dunia ini yang tidak mau memprioritaskan Tuhan. Ya, dia semakin mencari kekayaan, mencari segala kebutuhan, mencari dunia ini, mengumpulkan harta dunia ini yang berkarat, maka dia juga memiliki kantong yang sudah bolong, berlubang. Semakin banyak ia dapatkan uang, semakin banyak juga semakin berkurang Bapak. Itulah orang-orang yang tidak mencari Tuhan Bapak Ibu, yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya.